Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Revika Arnitasari dengan NIM 2010205076 dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas B Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mensosialkan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Baik, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini disahkan dan diundangkan di Wates 6 Mei 2015 oleh Bapak Bupati Kulon Progo, yaitu Hasto Ardoyo. Menimbang bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia. B, bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum optimal, sehingga perlu penguatan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk penyusunan perda dari Perda Kulon Progo ini, program pembentukan peraturan daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Untuk penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan persetujuan bersama Bupati. Nah, untuk proses pembentukan perda di Kulon Progo, yang pertama yaitu penyusunan Propemperda atau program pembentukan peraturan daerah, yang kedua yaitu pembahasan dan penetapan, yang ketiga rancangan perda di luar Propemperda, yang keempat pengelolaan Propemperda, yang kelima ketentuan peralihan, dan yang keenam yaitu ketentuan penutup. Isi Perda dari Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, di antaranya ini terdapat 8 bab. Untuk bab yang pertama itu tentang ketentuan umum, di mana bagian ke-1 itu tentang pengertian istilah. Yang bagian kedua tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup. Untuk bab yang kedua yaitu tentang bentuk kekerasan, bab ketiga tentang kewajiban dan tanggung jawab, itu terdapat 3 bagian, yaitu bagian ke-1 pencegahan, kedua pelayanan, dan bagian ketiga pemberdayaan. Untuk yang bab kelima itu tentang PPT dan FPKK. Bagian ke-1 itu tentang PPT atau Pusat Pelayanan Terpadu. Bagian kedua tentang FPKK atau Forum Perlindungan Korban Kekerasan. Bagian ketiga bentuk dan mekanisme pelayanan. Bagian keempat prinsip pelayanan dan hak korban. Bab keempat yaitu peran serta masyarakat, maksudnya bab keenam itu tentang peran serta masyarakat, bab ketujuh tentang ketentuan pidana, dan bab ke-8 tentang ketentuan penutup. Nah, untuk intisari isi dari Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dari bab 1 pasal 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, seksual, ekonomi, psikis, terhadap korban gitu. Nah, untuk perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Nah, untuk bab 2 pasal 3, peraturan daerah ini bertujuan untuk memelihara
keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi, melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan. Nah, untuk bab kedua, pasal 5, itu tentang bentuk-bentuk kekerasan, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Nah, untuk bab yang ketiga, pasal 13, itu dijelaskan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk A. mencegah berlangsungnya tindak pidana, B. memberikan perlindungan kepada korban, C. memberikan pertolongan darurat, dan atau D. membuat proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Nah, untuk bab yang keempat, pasal 17, di mana bentuk pelayanan terhadap korban meliputi A. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling, B. pelayanan pendampingan, C. pelayanan kesehatan, D. pelayanan rehabilitasi sosial, E. pelayanan hukum, dan F. pelayanan reintegrasi sosial. Lanjut ke bab yang kelima, pasal 29, bahwa di sini dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh PPT. PPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring. Yang selanjutnya yaitu bab ke-6 pasal 38 bahwa dijelaskan masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban. Nah, untuk bab yang ke-7 pasal 39, setiap orang yang melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 akan diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama itu 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, untuk bab yang ke-8, yaitu di pasal 40, bahwa peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, untuk kritik terhadap Perda tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini, saya mengkritik dari bab 1 bagian 2 pasal 3 tentang tujuan dibentuknya peraturan daerah, bahwasanya ini tuh belum dipahami oleh masyarakat sehingga pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kulon Progo itu meningkat dengan rincian 22 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 72 kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 38 kekerasan terjadi pada anak, di antaranya 24 kekerasan pencabulan, 10 kekerasan psikis, 2 kekerasan fisik, 1 penelantaran, dan 1 eksploitasi. Mengingat semakin maraknya kasus kekerasan di Kulon Progo ini, sebaiknya pemerintah lebih menggiatkan lagi gitu program yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam Perda ini, seperti kegiatan seminar akan pentingnya memelihara keutuhan keluarga, pentingnya melaporkan kasus kekerasan, dan seterusnya. Dengan adanya program tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat berupaya untuk mewujudkan tujuan dari Perda ini. Nah, untuk kritik yang kedua, yaitu pada bab 3 pasal 12, bahwa sudah dipaparkan, Pemda memfasilitasi terselenggaranya pusat pelayanan terpadu untuk korban. Namun, realitasnya memang sudah ada pusat pelayanan terpadu tersebut, gitu. Namanya P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, namun sosialisasi tentang pelayanan ini itu belum mendapatkan respon positif dari masyarakat karena masyarakat itu menganggap bahwa isu kekerasan akan membawa konflik, maka perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan agar masyarakat lebih merasa aman. Nah, untuk kritik yang ketiga itu pada bab 3 pasal 13
sudah dipaparkan bahwa ketika mengetahui adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sudah seharusnya setiap individu itu melakukan pertolongan. Namun realitasnya masih banyak masyarakat Kulon Progo yang bungkam untuk sekedar melaporkan kasus kekerasan ini karena takut disudutkan, diteror pelaku, dikucilkan, dan yang lain sebagainya. Nah, dengan demikian, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi bahwasanya orang yang melapor tindak kekerasan juga akan dilindungi hukum. Nah, alhamdulillah ini sudah pada slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Di sini dapat saya simpulkan, yang pertama, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kasus yang perlu dicegah karena korban dari kekerasan ini dominan akan mengalami trauma berat yang mengakibatkan aktivitas kesehariannya terganggu. Untuk yang kedua, adanya Perda Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini dengan tujuan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dicegah secara agar dapat memenuhi hak-hak dasarnya seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, untuk yang ketiga, yaitu dalam pengimplementasian dari Perda ini perlu adanya kerjasama dari seluruh elemen masyarakat agar tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah, ditangani, serta korban dapat terlindungi dan dapat berdaya kembali. Jadi seperti itu kurang lebih isi Perda Kulon Progo tentang perlindungan anak dan perempuan korban dari kekerasan. Nah, sebagaimana Perda di Kulon Progo ini memang perlu disosialisasikan agar masyarakat juga tahu mengenai perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan. Selain itu juga memberikan efek jera terhadap pelaku. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat ditonton terutama untuk masyarakat Kulon Progo supaya tidak lagi terjadi gitu kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kulon Progo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.